Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, tercukupi semua kebutuhannya, dilancarkan dan dimudahkan semua urusannya. Kembali lagi saya Denny dari Rumah Horor Indonesia. Malam ini akan membacakan sebuah cerita horor untuk kalian. Hanya saja cerita hari ini ada unsur komedi. Jadi horor komedi, ya ingat aja Suster Keramas yang dimintangi oleh bintang Sora Aoi. Tahu kan? Oke, basa-basinya udah cukup ya. Cerita kita untuk malam ini berjudul Mengapa Aku Sering Melihat Hantu? Ya, itu adalah pertanyaan yang sering muncul di pikiranku dan beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-temanku. Kurang lebih ya, mengapa aku bisa melihat hantu? Mengapa aku sering melihat hantu? Aku sendiri hingga saat ini tidak mengerti mengapa aku sering melihat hantu. Sebelumnya hidupku ini biasa-biasa saja dan belum pernah melihat seperti apa sosok hantu itu. Aku sering mendengar orang berbicara kalau di satu tempat sangat angker. Namun ketika aku datang ke tempat itu, aku merasa biasa saja dan tidak ada yang aneh. Namun ketika aku menginjakkan kaki di perusahaanku sekarang, semuanya berubah 180 derajat. Hampir setiap hari aku melihat dengan mataku sendiri berbagai rupa sosok makhluk gaib. Masih ingat kan ceritaku yang tadi? Kalau aku datang ke tempat angker, ya orang bilang angker lah, itu ternyata biasa aja buat aku. Namun sekarang beda banget ya. Kalau orang bilang tempat itu nggak angker, toh nyatanya aku masih dapat melihat sosok hantu-hantu di tempat itu yang sangat menyeramkan. Aku tidak pernah berharap hidupku penuh dengan cerita horor, cerita mistis, ataupun cerita hantu yang kejadiannya aku alami sendiri. Namun pertanyaan mengapa aku sering melihat hantu membuatku mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku saat ini. Beberapa bulan yang lalu aku tak sengaja berkenalan dengan Om Herman. Kebetulan Om Herman ini adalah paman dari temanku dan ia merupakan orang yang spesial. Spesial maksudku di sini adalah kemampuan di luar orang normal, atau bisalah disebut indigo, dukun, paranormal, atau terserah apa aja, nggak tahu. Dia sering dimintain tolong oleh tetangga atau orang jauh yang tidak ia kenal untuk membantu mereka secara goib. You know what I mean? Walaupun ia sering membantu orang yang bermasalah dengan urusan gaib, Om Herman adalah seorang pedagang biasa. Ia tidak membuka praktek perdukunan dan sejenisnya. Ya jadi nolongin orang aja ketika dia bisa gitu. Tapi urusan utamanya ya dagang. Waktu itu aku sedang bermain ke rumah kawanku. Kebetulan Om Herman sedang ada di rumahnya. Karena kawanku itu ingin mengantar kakaknya ke supermarket sebentar, makanya Om Herman menemaniku ngobrol. Awalnya kami hanya ngobrol biasa, di mana Om Herman bertanya tentang kerjaanku apa. Namun ternyata ia bisa melihat sesuatu dalam diriku. Di kantor sering ketemu setan ya? Tanya Om Herman dengan tiba-tiba. Sejenak aku terdiam melongo dan bergumam dalam hati. Loh, kok bisa tahu ya? Setan apa aja? Sambung Om Herman. Kok tahu Om? Tanyaku. Kelihatan kok dari aura kamu, jawab Om Herman. Aku makin melongo. Mungkin kalau di film kartun kan ekspresiku adalah mata melotot keluar dan mulut menganga hingga ke lantai. What the hell is going on here? He is amazing. Aku bergumam dalam hati karena takjub. Ya saya juga bergumam takjub ya. Ini orang tokoh utama kita ini benar-benar so Inggris ya ini. Memangnya ada apa dengan aura saya Om? Tanyaku dengan sopan. Menurut penerawanganku, kamu gak cocok kerja di air. Kamu cocoknya kerja di rawa, jawab Om Herman bercanda. Nah ini buat kalian yang gak tahu bercandaan ini saya kasih infonya biar relate ya. Jadi di zaman dulu nih, di zaman saya remaja itu ada kayak iklan primbon gitu. Jadi dukunnya ngasih tahu, kamu cocoknya kerja di mana, dan kebetulan itu di air. Kamu nggak cocok kerja di air, cocoknya kerja di mana gitu pokoknya. Sehingga orang tadi pindah kerja terus jadi sukses. Jadi gitu bercandaannya, maksudnya kayak gitu biar kalian relate. Kalaupun terkesan garing ya memang lucu di zamannya. Sekarang ya nggak lucu. Saya lanjutkan ceritanya. Kok jadi primbon?
Kalau mau info lain ketik rek kirim kemana gitu ya, gumamku dalam hati. Sekali lagi ini juga bercandaan pada zamannya. Ya iklan itu zaman dulu adanya SMS. Jadi kalau misalkan pengen dapat primbonnya, registrasi SMS premium gitu, entah bayar 2000 berapa, nanti ada primbon-primbon yang dikirim di SMS. Sekarang udah nggak ada. Lanjut ya. Om Herman tertawa dengan gurauannya sendiri. Dalam hatiku berkata, merah, buntung, kakek keriput, hantu hitam buluan dekil mirip genderuwo, tuyul hitam, datanglah, help me to kill him. Walaupun aku sebenarnya takut dengan mereka, tapi kali ini aku butuh bantuan mereka untuk mencekik Om Herman ini. Aku saat itu takjub dengan Om Herman, namun agak gondok dikerjain saat sudah percaya yang serius. Udah gitu bercandanya garing lagi. Gak usah bengong gitu, Om cuma bercanda kok. Tapi kamu sering melihat mereka kan? Ujar Om Herman. Hampir setiap hari sih Om, jawabku sambil menerka apakah bakal dikerjain lagi. Iya, kebetulan Om bisa juga melihat hal sepertimu dan bisa tahu orang-orang yang bisa lihat juga, jawab Om Herman. Jadi memang saya punya bakat dalam melihat hal seperti ini ya Om, tanya aku dengan perasaan yang ya tidak yakin. Loh, kamu ini sebenarnya bisa nggak? Maksudnya gimana Om? Tanya aku penasaran. Kamu kadang-kadang bisa melihat, kadang-kadang tidak bisa. Apakah gitu? Aku menggaruk kepalaku karena bingung dan tidak mengerti apa yang sedang kami bicarakan ini. Gak usah stres gitu, sini Om jelasin, ujar Om Herman yang melihat wajahku bingung seperti tikus keracunan terasi. Kamu memang tidak bisa melihat hal-hal gaib, tapi ada sosok yang sangat kuat di kantormu. Ia bisa menampakkan dirinya ke siapapun. Sebenarnya sih gak masalah kalau dia menampakkan diri, tapi sosok itu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi aura orang-orang yang sering melihatnya. Karena kamu sering melihat dia, jadi secara gak langsung kamu tuh kayak kecipratan kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib gitu loh, Om Herman menjelaskan. Jadi ini toh sumber masalahnya kenapa aku sering melihat sosok menyeramkan di luar kantor yang orang lain gak bisa lihat, gumamku dalam hati. Tapi itu masih belum teratur atau terkontrol, ujar Om Herman. Maksudnya gimana Om? Tanya aku makin penasaran. Iya, kemampuan kamu melihat setan itu datang tiba-tiba. Kadang bisa, kadang juga gak bisa, jawab Om Herman. Kalau kamu mau punya kemampuan melihat makhluk gaib, Om bisa bantu, tambah Om Herman. Enggak Om, makasih, gak usah repot-repot. Kalau bisa malah dihilangin Om yang kayak gini nih. Bisa saja, tapi kalau kamu masih di kantor itu ya susah. Karena sosok itu bisa menampakkan dirinya lagi dan bisa memberikan efek lagi. Ini kok kalau di game-game kayak buff ya, ngasih buff gitu. Jadi saya harus gimana Om? Ya nggak gimana-gimana, nikmati aja. Mungkin itu berkah buat kamu, jawab Om Herman sambil menyeruput kopi hitamnya. Pikiranku mulai kacau mendengar ucapannya. Apakah setelah menyeruput kopi itu dia langsung menyemburku seperti dukun-dukun di sinetron? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Aku terdiam memikirkan nasibku. Mengapa hidupku seperti ini? Sekarang kamu masih normal. Kamu gak lihat sesuatu di samping Om kan? Tanya Om Herman sambil nyengir bak nenek sihir. Saya lihat ke Om tuh ada lalat lagi kawin. Bukan itu, kamu bisanya cuma lihat lalat kawin, ujar Om Herman sambil tertawa. Tembok dibedakin aja saya doyan kok Om, gerutuku sambil cemberut. Tak lama terdengar suara motor temanku yang datang. Tuh si Andi datang, Om ke belakang dulu ya, ujar Om Herman sambil berdiri membawa kopinya. Ya Om, jawabku sambil melihat Om Herman berjalan ke belakang. Saat sedang berjalan itu, tiba-tiba aku melihat sosok wanita menggunakan konde dengan pakaian kebaya seperti kegiatan Hari Kartini. Sosok itu melihatku dan tersenyum. Aku baru mengerti apa yang dimaksud dengan Om Herman dengan kadang bisa dan kadang tidak bisa. Mungkin ini berkah bagiku, sebuah kemampuan yang mungkin tidak semua orang miliki. Walaupun obrolan kami sangat singkat, namun aku dapat mengerti apa yang sedang terjadi pada diriku. Setidaknya aku dapat menjawab pertanyaan mengapa aku sering melihat hantu. Pertanyaan yang selama ini terngiang di telinga dan terus berputar di pikiranku. Oke teman-teman, sekian kisah mistis yang kurang mistis ya, karena mungkin tokoh utamanya cengengesan.
Ya, semoga itu bisa menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.